pertanian. Sebagai anak pertanian pasti di semester awal bertemu dengan mata kuliah yang satu ini, mata kuliah dasar ilmu tanah. Pada video kali ini akan bercerita tentang bagaimana anak Prodi Agroteknologi UNIX, Universitas Islam Kantasinggi melakukan praktikum dasar ilmu tanah. Yang diamati adalah profil atau penampang vertikal di tanah, horizon tanah. Mau tahu? Yuk ikuti videonya. Akhirnya kan di praktikum menuju Desa Logas, Kabupaten Pantansinggi. Perjalanan kita cukup jauh ya. Kira-kira butuh waktu sekitar 15 menit dari kampus menuju Desa Logas yang merupakan lokasi praktikum dasar ilmu tanah. Sekarang kita memasuki gerbang Desa Jake untuk menuju ke Desa Logas. Lokasi praktikum dasar ilmu tanah, mencari tanah entisol di aliran Sungai Singingi, Desa Logas, Kabupaten Pantansinggi. Ya, di sini. Oke. Sini tadi. Silakan cari parkirnya masing-masing ya. Ini aliran Sungai Singingi. Ini bekas, sebenarnya sudah bekas dompeng. Orang nama rumah. Sudah. Ini lembaran pengamatan. Sudah. Ya, kita masuk ke sungai untuk melihat profil tanah entis. Ini pembagian lembaran pengamatan. Ambil aja. Lembaran. Akan mengamati. Tapi pemoran tanah Ultisol.
Di kemarin kan? Iya. Jadi sekarang kita masuk kepada tanahnya, tanah entisol. Masih ingat horizon tanah kan? Horizon A. Tanah itu asalnya dari mana? Tanah dari batuan. Ya, dari batuan yang melapuk. Ini yang tanah entisol biasanya berada di pinggiran sungai kayak gini. Itu dia horizonnya belum lengkap. Horizonnya baru horizon A dan C. Kadang-kadang hanya horizon C. Jadi kan kita lihat sekarang, karena di sebelumnya praktikum itu tanah sudah tua, sudah melapuk lanjut. Jadi saudara kalau membornya agak dalam ya. Kalau ini dibor nggak begitu dalam, karena itu lihat dinding profil saja nanti. Kita buktikan memang tanah itu berasal dari batuan yang melapuk dia. Di sini kita akan lihat bagaimana dinding profil tanah entisol. Kalau dalam klasifikasi Indonesianya namanya tanah luvial, ya. Yang daerah sana itu daerah berbukit, itu bergelombang, itu tanahnya ultisol. Yang sudah bor itu yang kemarin itu mirip dengan ini yang di sport center, ya. Tapi kita ambil yang di pinggir sungai. Jadi kita akan masuk ke sungai ini, ibu ambil tanah yang lumayan virgin, karena untuk begitu virgin dia benar-benar alami, susah kita lihat, susah kita cari sekarang karena sudah ada pengelupasan. Ya, apalagi sini ada juga bekas dompeng kan. Tapi di sana ibu lihat kemarin ibu udah 2 kali ke sini, ada yang lumayan lah kalau untuk mewakili untuk praktikum dasar ilmu tanah. Ya, kita ke sana. Ada botali, kita akan mengamati ini dia. Ini praktikum mau dibagi 2 atau sekaligus ibu terangkan dulu ya? Terangkan sekaligus ya. Nanti praktikumnya satu-satu sama asisten. Bisa? Bisa. Ini dia. Profil tanah entisol. Nanti dirawat. Ini ngapain ya, Min? Udah hadir semuanya? Ya. Saya bisa nampak. Nomor 3 ada nomor 3. Iya, kok satu lagi kok. Betul kali. Sini datar ya, yo. Weh. Tapi katanya mau jadi marmer. Ini kita mau sonang dia cobaan sih mah. Jalan mana? Dalam lagi mah. Tangan di saya. Yang videonya dekat sini ya. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi ya, ini kita sudah berada pada profil tanah entisol. Kalau dalam bahasa klasifikasi taksonomi ini entisol. Entisol apa artinya? Entisol apa artinya? Resan. Yaitu baru. Arti itu berarti tanah yang baru terbentuk. Kenapa dikatakan tanah ini baru terbentuk? Saudara bisa lihat di sini. Saudara bisa lihat dari penampang profilnya. Kalau saudara bertemu dengan tanah ultisol kemarin yang saudara bor, itu banyak partikel halus. Partikel halus kan, tanahnya sudah halus. Kalau ini enggak, saudara di atas saja saudara menemui tanah yang sedikit lebih halus. Ini di bawah sudah batuan. Terlihat juga ini merupakan tanah entisol atau kalau istilah dalam kita tanah aluvial. Ini nampak saudara lapisan-lapisan. Coba diperluaskan ini. Ini sudah ada saudara melihat seperti lapisan. Semakin ke bawah saudara. Nah ya, ini penampang entisol.
di aliran Sungai Singingi ini berarti ya. Ya, jadi saudara bisa lihat, yang lain tuh bisa dilihat. Ini bagian atas yang di sini ini sudah ada vegetasi. Jadi partikel tanah sudah mulai halus. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan sebuah tanah itu salah satunya juga adalah vegetasi. Ingat hukum Hass-Jenny itu tahun 41 yang mengatakan ada 5 faktor. Ya, ini sampai ke sini nih. Jadi ada batas sampai ke sini. Sampai batas 20 cm itu tanah sudah mulai kasar. Nih sampai ke sini. Tapi sudah mulai kasar sampai di sini nih. Ya, saudara bertemu dengan batuan ini batuan rapuh semuanya, nggak kuat. Jadi nggak ada saudara bertemu partikel halusnya, hanyalah ini istilahnya kalau dalam ilmu tanah ini regolit. Jadi batuan yang sudah masih kasar ya, masih kasar. Sampai ke bawah ini kelihatan ini. Jadi yang akan kita amati sekarang ini ada 3 lapis, 0 sampai 19 ini ya, 18. Habis itu ke bawah. Ini horizonnya baru terbentuk 2 nih, 1. Yang tipis di atas kita 18 cm ini udah A. Yang di bawah nih C. Horizon B belum terbentuk. Karena pada entisol nggak temui. Kecuali saudara pergi ke bukit yang sebelah sana, itu sudah udah ada A, B dan C. Solumnya dalam. Jadi yang membatasi sebuah tanah itu, yang kita bertemu dengan horizon C itu saudara bertemu dengan batu-batuan yang mulai melapuk. Gitu ya. Nah, sekarang silahkan diamati per kedalaman. Ini kan kedalaman untuk pengamatan contoh sama ibu. Saudara silahkan sebelah sana nanti berapa kedalamannya. Karena masing-masing jurang kan beda-beda. Nah, ini silahkan lihat warnanya dulu. Warnanya kita amati pakai buku Munsell. Ya. Munsell Soil Color Chart. Ini belum memastikan dulu. Ya. Ini kita lihat warna tanah menggunakan buku Munsell Soil Color Chart. Ya, di sini ada sekitar sekitar 169 perbedaan standar warna dalam nih. Dan ini untuk melihat warna ini kita lihat pertama kali itu asisten tolong bantu ambil tanah paling atas. Ya, yang diamati pada buku Munsell, masih ingat apa yang diamati pada buku Munsell? Ya, warna tanah itu yang dibaca gimana? Kode Pak. Hiu dulu di atas ya. Ya. Warna dominan apakah merah, red dia, yellow, kuning, hijau atau purple dia. Kemudian dilihat adalah value-nya. Ya, value. Oh iya, value-nya kalau dalam bahasa Inggris apanya kan? Nah, value-nya itu adalah mengindikasikan kecerahan warnanya. Kecerahan warnanya. Karena dia ada kecerahan warna, nggak boleh langsung membacanya menghadap matahari. Harus belakangi matahari, saudara. Kalau nggak kasih payung ini buku Munsell. Kemudian baru nanti kroma kekuatan warnanya, strength warnanya. Silakan ini lapisan pertama. Lapisan pertama ini sama dengan pratikum pemboran tanah kemarin ya. Nah, dilihat ini kan warnanya nggak akan ada merahnya lagi ini, karena sudah tanah-tanah berada tanah entisol seperti ini. Ini batunya apa nih? Enggak bang, masih tanah. Anda lihat, silahkan ketua kamu lihat. Nggak buta warna kan? Alhamdulillah. Sama Ji. Ya, jangan kemana-mana. Silahkan di mana kodenya? Hilang danyut. Coba lebih dekat. Warna-warni ha. Yang sebelah tadi. Kok. Iya. Pas enggak? Kalau kalian lembaran yang lain. Aduh. Power gitu. Pas enggak? Bukan tuh. Ini kan sosial kali kita kayak ini nih. Coba palunya nih mah. Coba atas. Aduh, orang nggak basah kok. Pas. Atas ke bawah. Atasnya. Atas enggak dominan. Sama kan? 10 YR. Berarti 10 YR 6/4. 6/4. Lake Yellow Westbourne. Nah, catat ya. Itu yang pertama dia cuma 2 lapis nih, Nak. Tanah ini cuma 2 lapis A dan C. Nah, lihat kedalamannya yang pertama tadi itu kedalamannya sampai 18. Ini yang sampai ke bawah. Sampai 18 lebih ke bawah nih, sampai 130-an. Ambil aja nih.
Siapa itu? Perwakilannya nih. Satu-satu Bang. Nah. Cahaya matahari. Pas kan? 10 YR 8/6. 8/6. Yellow. Yellow, Bu. Kuning ya. Yellow kuning ya. Dah. Tekstur. Aneh. Menggunakan Maybelline yang punya perasaan silahkan dites yang pertama. Saya tidak punya perasaan. Ya, ada atas. Saya tidak punya perasaan. Air ada kan? Saya dikit. Enggak punya perasaan mungkin. Saya punya perasaan. Itu ada batu. Udah batu, Bu. Iya, namanya aja dia berapa kan berpasir. Tapi kasar dia. Kasar. Kasar, Bu. Ada tekstur kasar nak. Oh iya. Gimana perasaan kamu? Debu. Masih berdebu, Bu. Dari mana kamu debunya butiran debu? Pasir ini, Bu. Butiran debu. Pas nih. Yang perasaannya main. Kasih air dikit, dipirit. Oke. Pasir berdebu. Di antara dua jari ya. Tapi ini no. Ini memang batu-batu apa? Pasir, Bu. Ya berarti Pak? Pasir. Pasir. Kok punya perasaan masalahnya? Minimal ada 4 orang yang kotor tangannya. Minimal, awak sudah. Pasir. Pasir jawabnya. Pasir. Pasir, ujungnya pasir. Iya, ada perasaan dong. Enggak perasaan dah. Nah, yang enggak tahu coba. Biasanya cewek tuh, orang perasaan. Cewek yang harus sampai. Batu apa-apanya. Cewek yang selalu bawa. Lihat kelihatan ya tanah Ada lapisan lihatnya. atas tuh ada akar. Akar pasti banyak di sana, ya. Ada Hanya tapi tipis. Apa lah? Lempung. Lihat berpasir. Debu berpasir. Lihat. Debu saya tahu. Lihat rendah bawah paling bawah petang. Pasir lah. Saya lagi apa kulkas kau. Debu Pasir berpasir. atau pasir atau apa? Berpasir tuh. Debu berpasir. Kasar semua ya. Kamu lagi enggak? Kita Ya. Nanti ini Pak, pasir ringan, maka teksturnya pasir. Ya yang di bawah lagi nak. Di atas yang di pasir, di bawah kayak apa? Pasir lah. Coba lagi. Tuh. Arifin nomor kok. Pasir udah dianyutin ini. Kasih air, Bu. Yang bahan payah dari bahan lempeng. Awas semut awas lah. Demon. Itu di tabel itu lupa plastisitas lupa di tabel nak. Plastisitas ibu lupa buatnya ya. Di bawah warna plastisitas. Tangannya bisa merasa gimana? Plastisitas. Agak. Udah bagi aja mah. Apa? Pasir, Bu, pasir. Pasir. Ya, pasir, Bu. Ya ini sudah bisa dipastikan di sini memang pasir. Sudah bisa dipastikan saudara injak aja tanah ada pasir. Dan habis itu plastisitas kamu kedua coba yang satu di atas plastisitas yang di atas, yang kedua di bawah. Ambil tanah satu gumpal, tolong dibuat kayak cacing. Oh, kayak cacing. Awak. Dela. Bisa nggak? Coba lihat tangannya, lihat plastisitasnya, coba dibuat kayak cacing nak. Hah? Berderai deh ya. Berarti plastis apa tidak? Kalau dia nggak bisa dibuat cacing, plastis apa tidak? Tidak plastis. Tidak plastis. Jangan-jangan ini bisa? Coba. Bisa tuh.
Banyak iya lah. Bisa punya mental? Enggak. Panjang enggak? Enggak. Sabar. Untuk kesabaran. Untuk kesabaran gitu. Batu lumek. Nah, nggak bisa ya? Nah, Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti tidak plastis dia. Berarti rapuh sekali ya strukturnya. Ambil tanah. Batu. Iya toh. Banyak. Kasih tanah di atas tuh karena sangkutkan ke tanamannya. Oh, ini tua. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Kelompok 6. Nah, ini masih ada bisa diamati nih. Dinding ini. Nah, seperti apa tanah intisal yang kamu amati? Ya nggak harus sama, tapi sifat bentuknya bersama, ya kan? Ini sangat tipis sampai di sini, dia nggak sama ketinggiannya. Ini sangat tipis sampai di sini, sangat tipis. Buat apa buat? Nggak ada, mati, silakan. Meteran situ pinjam. Delapan 28 cm. Tulisnya di mana? Horizon. Nggak usah dipakai horizon dulu nak, karena dia 3 lapisan, bisa saja dia 2 lapisan jadinya 2 horizon. 3 lapisan tapi 2 horizon. Luruskan aja. Itu orang lapis data 26 cm tuh lapisan pertama. Tulis risiko jadi Indira. Tulis. Bikin di lapisan pertama gue 26 cm. Ini udah beda. Nggak gitu cara ngukurnya. Dari atas juga ngukurnya nak. Nah, 26 sampai 90. enggak, itu udah ada batasan. 61. 61 sampai 21. 26 sampai 61. 61 sampai besar dari 61 itu aja. Besar dari 61 cm. Nah, yang ketiga besar dari 61 cm. Udah. Amati. Nanti teksturnya pasti berbeda, warnanya berbeda. Ini jadi perbedaan, ini sudah berbatu ya. Ini ada liat. Nah, sini udah pasir lagi, bukan liat itu. Iya. Ya, boleh mandiri. Nanti asisten ngawasi aja. Boleh mandiri. Ya, itu di sana. Itu bagus juga tuh tanahnya. Di sebelah situ tuh. Nggak terlalu perlu tinggi-tinggi. Wah. Makanya jauh. Wah. Merasakan. Hei. Mantap tuh. Mantap betul. Dia mantap. Kita lihat apa nih? Sana oke. Apa namanya? Petang. Alah. Kemarin. Masih ada. Berkarat aja buat berkarat. Tapi baru kan. Yang itu. Berkarat. Kelas riset. Bukan kayak elektrisitas dibuatnya. Prodi Agroteknologi Unik.
Wow.